Hai hai hai, selamat datang di channel Childhood Nostalgia, tempat mengenang masa kecil Anda. Gimana nih kabarnya? Apakah kalian tetap bahagia? Semoga kalian selalu dilingkupi kebahagiaan dan banyak rezeki. Amin. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Kali ini kita akan bahas salah satu film Barbie jadul yang paling ikonik, berjudul Barbie and the Three Musketeers. Film Barbie ini merupakan adaptasi dari novel berjudul Tiga Orang Pendekar karya Alexandra Dumas. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh William Lau, menceritakan tentang seorang gadis desa yang memiliki impian untuk menjadi seorang musketeer di Paris, Prancis. Yah, walaupun film ini film lama ya, kami tetap kasih spoiler warning. Siapa tahu aja kalian berminat nonton filmnya secara full. Oke, kita masuk ke dalam cerita. Di sebuah kandang ternak di desa Gascony, seorang perempuan terlihat sedang berlatih dengan pedang kayunya, bernama Corinne. Tak lama kemudian, ibunya datang memberikan sebuah surat titipan untuk Tuan Travel, teman ayahnya dulu saat masih menjadi seorang musketeer. Istilah paling mendekati zaman sekarang tuh jalur relasi orang dalam. Keesokan harinya, Corinne berangkat ke Paris menaiki seekor kuda dan ditemani seekor kucing. Sesampainya di sana, Corinne tidak sengaja melihat sebuah pertunjukan antara para musketeers di tengah kota dekat dengan istana. Ketika salah satu musketeer itu bertanya, "Siapa yang mau menantangku?" Dengan lantang, Corinne menjawab, Aku mau menjadi musketeer juga." Nyalinya boleh diacungkan jempol ya guys. Pede banget dah. Namun yang didapat Corinne ternyata adalah tawa remeh dari para pria itu. Corinne langsung tunjukin kemampuan dia meroda sambil ngambil pedang yang tercancap. Tapi malah ada salah satu anjing yang iseng ngelepas tong supaya Corinne jatuh dan auto diketawain. Gadis itu pun pergi menemui Tuan Travel, teman ayahnya, buat menyampaikan surat supaya dia bisa menjadi musketeer secepatnya. Mumpung dulu ayahnya Corinne sendiri adalah musketeer. Di perjalanan, Corinne digangguin lagi sama anjing yang tadi sampai suratnya diambil dan dibawa lari. Corinne pun ngejar sampai ketemu sama Tuan Travel dan Bupati Philip yang lagi ngebahas tentang Pangeran Louis yang bentar lagi jadi raja. Tiba-tiba Philip nyamperin Corinne yang berdiri di luar pagar sambil nanya. Pas Corinne jawab, dia malah ketawain impian Corinne dong. Katanya, gadis belum tentu bisa melewati uji kelayakan sebagai seorang kesatria. Wah, belum tahu aja dia. For your information, anjing iseng tadi itu adalah anjingnya Philip. Surat titipan ibunya Corinne pun sudah dilepeh. Tak menyerah sampai di sana, Corinne tetap menemui Tuan Travel dan mengatakan kalau ayahnya dulu itu musketeer juga. Langsung ke inti, Corinne bilang kalau dia mau menjadi musketeer. Tapi apa yang dia dapat? Ya tetap penolakan. Untung aja penolakan yang baik-baik. Kata Tuan Travel, menjadi seorang musketeer itu membutuhkan uji kelayakan, pengalaman, dan tanggung jawab yang besar. Sementara Corinne sendiri terlihat belum siap. Baru aja menggalau nih, tiba-tiba anjing tadi datang lagi, ngejar kucingnya Corinne, sampai nabrak Viveka yang baru aja desain jubah, Aramina yang lagi asik latihan dansa di taman, dan Reni yang lagi asik main biola sampai alat geseknya hilang dan nyebur kolam. Kesian banget gak tuh? Kejar-kejaran ini berakhir di dapur istana, membuat Corinne ketemu sama Madame Bose. Corinne nyeritain lagi deh kronologinya kenapa bisa sampai ke situ. Nggak lupa bilang kalau dia mau menjadi musketeer dan diketawain lagi. Alhasil dia ditawarin buat jadi pembantu istana aja. Nah, karena kebetulan Corinne lagi dalam kejaran penjaga istana atas perbuatannya tadi, lari-lari nggak jelas ini ngejar anjing, ya sudah dia terima aja. Nah, di dapur itu ada nenek juga, tandain ya nenek ini. Pas awal menjadi pembantu istana, Corinne menyadari bahwa 3 orang yang dia recokin tadi, Viveka, Aramina, dan Reni, ternyata adalah pembantu istana juga. Syok nggak tuh? Ketiga orang itu hampir aja dipecat sama Madame Bose kalau seandainya seminggu lagi nggak ada acara pesta dansa topeng. Nanti kekurangan orang kan buat persiapan. Berarti bentar lagi ini ada acara pesta dansa gitu ya. Akhirnya Corinne meminta maaf dan kembali bekerja. Karena Corinne gak punya tempat tinggal, dia pun diajak oleh Aramina untuk tinggal bersama. Namun sebelum itu Corinne mengambil alat gesek biola punya Reni yang dia hilangkan tadi dan mengembalikannya. Dia pun membuat pandangan mereka terhadapnya itu berubah.
Besoknya, Pangeran Louis lagi asik nih sama penemuan balon udara mini di istana. Namun tiba-tiba chandelier jatuh di saat pangeran baru saja bincang sama Philip, sepupunya sendiri, alias bupati yang bicara sama Tuan Travel kemarin. Kebetulan di sana ada 4 gadis ini nih. Mereka langsung keluarkan kemampuan masing-masing ketika pecahan chandelier hampir mengenai mereka. Saat itu pula ketahuan dah semua mereka punya nasib dan mimpi yang sama, yaitu ingin menjadi musketeer tapi terpaksa menjadi pembantu istana. Setelah bersih-bersih, Corin gak sengaja menemukan sebuah permata dan menemukan tali lampu yang seolah dipotong oleh benda tajam. Corin dan ketiga gadis lainnya pun dipanggil sama nenek berambut putih di awal tadi untuk masuk ke dalam ruang latihan lama yang letaknya rahasia. Mereka pun berlatih bersama karena si nenek gak sengaja mendengar impian mereka. Dia mau melatih mereka untuk menjadi musketeer. Nah, tinggal merekanya aja nih yang cari celah supaya ada anggota istana yang mau melantik mereka. Kemungkinan besar si nenek ini itu adalah orang yang memiliki impian musketeer juga dulunya. Tapi nasibnya sayang banget gak bisa dia perjuangkan dan akhirnya dia cuma menjadi pembantu istana. Kemungkinan di lain tempat ternyata Philip sedang merancang momen untuk mencelakakan Pangeran Louis. Motifnya cuma satu, dia mau menjadi raja dan merasa Pangeran Louis itu nggak berhak. Dia memutuskan untuk menyuruh bawahannya memotong tali penghubung balon udara besok. Dan benar aja, tiba-tiba tali yang menghubungkan balon udara dengan tanah putus, membuat pangeran yang baru aja naik terombang-ambing dan jatuh. Untung banget kakinya nyangkut di tangga. Para penjaga nggak bisa selamatin dia, kecuali Corin yang kebetulan melihat kejadian itu. Corin pun lompat ke atas balon udara dan menyelamatkan pangeran. Mereka berbincang-bincang di balon udara itu, membahas tentang mimpi yang mereka percaya akan terjadi, walau orang lain berpikir bahwa itu mustahil. Pangeran punya impian untuk bisa membuat manusia terbang, makanya dia merancang balon udara. Sayangnya, pas Corin bilang mimpinya mau menjadi musketeer, Pangeran Louis langsung bilang kalau perempuan gak boleh menjadi musketeer. Mereka pun turun. Corin ngambek sambil bilang, bagaimana seorang pangeran boleh bermimpi bisa terbang di udara, sementara wanita tidak boleh bermimpi menjadi musketeer. Dia pergi dari sana dan laporan ke teman-temannya. Corin berasumsi bahwa tali chandelier kemarin dan tali balon udara hari ini dipotong oleh seseorang, membuat yang lainnya berpikir bahwa ada yang mau mencelakai pangeran. Sang nenek mengatakan bahwa ini adalah tuduhan yang berat, harus ada bukti konkret sebelum menyebarkannya. Untuk itu para gadis semakin gencar berlatih. Bahkan saat bersih-bersih pun mereka tetap berlatih. Malamnya setelah latihan, mereka tak sengaja melihat bawahan Philip sedang menyelundupkan senjata dalam peti untuk acara pesta dansa nanti. Terus dia bilang lagi kayak gini, pangeran tidak akan tahu apa yang akan menimpanya. Wah, jelas nggak sih kayak bakal ada bencana gitu kan. Corin juga sadar kalau senjata yang digunakan orang itu untuk membuka peti ternyata memiliki permata yang sama kayak permata yang ditemukan setelah insiden dipotongnya tali chandelier. Dengan begini dapat disimpulkan bahwa yang potong tali chandelier dan tali balon udara ya jelas anak buahnya Philip gitu kan. Di istana, Tuan Travel dan Philip lagi bincang nih soal peraturan tidak bolehnya ada senjata di dalam istana selama acara pesta dansa berlangsung. Lalu dia dan anak buahnya akan berjaga di segala penjuru istana. Tuan Travel ini nggak sadar sudah membeberkan strategi penjagaannya ke orang yang bakal membuat musibah. Philip ini juga bilang nih bahwa dia tidak akan datang ke acara pesta dansa. Nah, bohong banget gak sih? Padahal dia kan memang berniat untuk mencelakai pangeran kan. Nah, Corin dan teman-temannya langsung lari ke istana, getok pintu, terobos aja pokoknya. Terobos sampai akhirnya ketemu sama Tuan Travel dan Philip. Corin langsung bilang ke inti tentang apa yang dia lihat tadi. Pas ditanya buktinya, Corin bilang bahwa senjata di dalam peti yang di bawah anak buah Philip itu ternyata senjata asli. Kebetulan peti itu kan ada di situ. Jadi petinya nih langsung dibuka dan pedangnya pun dipatah oleh Philip. Sudah cukup dong jadi bukti ke Tuan Travel untuk mengeluarkan mereka nih para cewek-cewek dari istana dan dipecat. Berarti kan kalau misalnya pedang itu bisa dipatah, berarti itu pedang palsu dong. Nah, kayak apa nih? Apakah ternyata di belakang tuh disimpan pedang aslinya? Sehingga mereka ini terkecoh gitu kan? Sakit hati keempat gadis balik ke tempat tinggal mereka. Sempat ingin menyerah dan kembali ke keluarga aja. Namun Corin tidak patah semangat dan menyemangati semuanya untuk melakukan misi penyelamatan dengan menyamar masuk ke dalam acara pesta dansa. Kebetulan ini kan pesta dansa topeng.
Mereka pun mulai mempersiapkannya. Viveka desain baju, Ronnie rancang senjata mereka, dan Aramina melatih semuanya menari. Di malam pesta dansa, Philip yang sudah lengkap dengan kostum penyerangan masuk ke dalam ruang rahasia istana. Bertemu anak buahnya untuk menerima senjata asli yang nantinya akan digunakan untuk mencelakai pangeran. Ini adalah senjata yang dilihat oleh Corin dan teman-temannya saat itu. Semua senjata di istana saat berlangsungnya pesta dansa itu adalah senjata palsu. Yang asli ada sama mereka. Corin dan yang lain masuk ke istana juga menggunakan jalur rahasia. Mereka berbaur dah sama orang-orang di pesta dansa. Sempat palsuin nama juga. Ronnie jadi Abby Birthday, Viveka jadi Ivana Party, Aramina jadi Hedda Lettuce, dan Corin jadi Barbecue. Kayak barbecue gitu. Yang nyebutin juga baru ngeh nama mereka aneh pas selesai ngumumkan dong. Pangeran Louis pun datang, dipersilahkan untuk memilih pasangan dansa. Corin yang dipilih. Itu salah satu privilege menjadi tokoh utama juga sih. Mereka pun berdansa sambil ngobrol. Di luar istana, anak buah Philip mulai melakukan penyerangan. Sementara Philip sendiri pura-pura berbaur dengan berdansa juga. Kembang api pun diledakkan untuk mengalihkan perhatian para pengunjung. Philip mulai mengeluarkan pedangnya ke arah pangeran. Corin yang sadar langsung salto tuh dan merebut pedang tersebut. Lucu, Philip langsung memutar balikan fakta dengan menuduh Corin yang bawa senjata ke istana. Suasana pun ricuh, bubaran. Pangeran juga tahu-tahu dibawa pergi. Keempat gadis pun diserang oleh anak buah Philip. Akhirnya mereka mulai berubah tuh, udah kayak Power Rangers gitu. Penyerangan pun dilakukan. Corin pakai pedang, Viveka pakai pita, Aramina pakai kipas, dan Ronnie pakai kalung. Di tempat lain, pangeran digiring ke ruangan rahasia dan ketemu sama Philip. Kaget dia, kan katanya Philip gak bisa datang ke acara. Philip jawab dengan santainya, kalau dia datang ke acara ini pas dikasih tahu ada masalah sama anak buahnya, berarti baru aja. Lah, si pangeran Louis ini sadar dong, tadi dia lihat Philip dengan outfit yang sama berada di aula. Berarti Philip udah dari tadi, alias bohong. Langsunglah pangeran diserang sama Philip, tapi gak kena. Mereka pun kejar-kejaran. 4 gadis Musketeer ini masuk juga ke dalam ruang rahasia untuk mencari pangeran. Ketemu sama kumpulan Musketeer yang lagi diikat. Mereka lepasin dah tuh dengan bangga. Katanya perempuan gak boleh jadi Musketeer kan. Sementara Corin tetap jalan cari pangeran. Dan ketemu di sekitaran balkon istana. Pangeran udah terjebak di ujung. Corin dengan beraninya lompat ke sana untuk melindungi. Tapi pedangnya lepas. Jatuh di dekat pangeran. Si Philip ini juga ngoceh-ngoceh soal rencana dia. Katanya mau buat drama seolah pangeran ini terbunuh karena Corin. Gitu intinya. Dia nggak sadar kalau pangeran udah ambil pedang Corin buat dikembalikan. Pertarungan pun dimulai lagi. Philip kalah mau jatuh dari sana. Untung Corin ini nggak main satset-satset atau venggal gitu ya. Jadi dibiarkan aja. Tapi Philip tiba-tiba nyerang lagi pakai senjata cadangan. Langsung dah tuh pangeran sama Corin collab buat lawan Philip sampai senjatanya jatuh. Philip pun ditangkap oleh Tuan Travel dan dipenjara. Sementara Corin dan kawan-kawannya disuruh menunjukkan muka dan dijadikan Musketeer di istana langsung oleh Pangeran Louis yang sudah diangkat menjadi raja. Bangga banget pasti maknya Corin kan, padahal di awal tadi udah ragu buat lepasin anak gadisnya tuh pergi ke Paris. Oh my god. Akhirnya para gadis yang mimpinya selalu diketawain orang itu berhasil membungkam mereka dengan bukti nyata. Menjadi Musketeer, mendobrak aturan walau mereka perempuan dan bukan suatu hal yang mustahil lagi. Asik banget nih film Barbie 1 ini, mengajarkan kita untuk gak menyerah sama mimpi kita. Selagi itu bagus, ya jalani dan kejar. Gak peduli apa kata orang lain. Intinya, kalau kita percaya, kita bisa. Insya Allah pasti bisa. Oh ya, satu lagi. Kami belajar sesuatu dari sini. Kalau mau mengungkap sesuatu, pastikan punya bukti yang konkret. Karena tanpa bukti, bisa aja orang jahat memutarbalikkan fakta atau membuat kita kalah suara. Demikian guys, rangkuman film Barbie and the Three Musketeer. Semoga kalian puas ya, jangan lupa subscribe. Next time kita bakal bahas film Barbie lagi. Jumpa di video lainnya. Dadah!